Hei, saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang akad murabahah pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas dari apa itu murabahah, bagaimana standar akuntansi PSAK 102, dan bagaimana penerapan akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Tanpa perlu buang waktu lagi, kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah definisi murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Hal yang membedakan antara murabahah dan jual beli biasa adalah penjual akan memberitahu berapa harga pokok dari suatu barang tersebut dan keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual juga dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin atau keuntungan, sehingga akan diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu murabahah dengan pesanan. Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Akad murabahah jenis ini, penjual sudah memiliki barang yang akan dijual kepada pembeli, dan akad tersebut boleh dibatalkan. Selanjutnya, rukun transaksi murabahah. Yang pertama adalah transaktor, yaitu adanya pembeli dan penjual. Yang kedua, objek akad murabahah, yang di dalamnya terkandung barang dan harga. Dan yang terakhir, ijab dan qabul, berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Cakupan standar akuntansi murabahah. Penggunaan standar akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan pendapatan murabahah. Menurut PAPSI tahun 2013, untuk pengakuan murabahah yang menggunakan metode anuitas wajib menggunakan PSAK 50 tahun 2011 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. PSAK 50 tahun 2010 tentang instrumen keuangan, penyajian. PSAK 60 instrumen keuangan, pengungkapan, dan PSAK yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan metode anuitas didasarkan pada asumsi pembiayaan financing. Adapun jika bank memilih untuk menggunakan metode proporsional atau flat, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Penerapan akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Jual beli murabahah dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah adalah pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batasan kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama. Akad wakalah adalah perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Wakalah di mana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan
untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah. Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Pada awalnya, jual beli secara murabahah biasa dilakukan secara kontan, di mana serah terima barang dan harga dilakukan pada saat akad. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ada yang melakukan jual beli murabahah dengan pembayaran tangguh. Dalam hal ini, biasanya pembeli menginginkan untuk mendapatkan suatu barang, akan tetapi tidak memiliki alat tukar yang cukup untuk membeli barang tersebut, sehingga dia meminta pihak lain untuk menjual kepadanya secara tangguh. Jual beli semacam ini diperbolehkan walaupun penjual sedikit menaikkan harga dari pasaran dengan pertimbangan kemungkinan adanya perubahan nilai barang di kemudian hari, atau sebagai antisipasi kerugian.